Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas soal observasi P3K Guru tahun 2023 untuk formasi P2 dan P3. Soal yang pertama, seorang siswa sering terlambat masuk kelas dengan alasan yang diberikannya selalu berbeda setiap harinya. Tindakan Anda: A. Mengabaikan karena mungkin dia memiliki alasan yang valid. B. Memanggil orang tua siswa untuk memberitahu masalah yang terjadi. C. Memberikan sanksi berupa tugas tambahan. D. Meminta siswa untuk datang lebih awal dan memonitor kehadirannya selama seminggu. Jawabannya adalah B ya. Kenapa jadi B? Karena berkomunikasi dengan orang tua bisa membantu mengetahui penyebab masalah dan mencari solusi. Soal yang kedua. Dalam suatu pertemuan, Anda mendengar rekan guru mengkritik metode pengajaran Anda di belakang Anda. Tindakan Anda: A. Mengkonfrontasi rekan guru tersebut secara langsung. B. Membahasnya dengan kepala sekolah. C. Meminta saran dari rekan guru lain untuk memperbaiki metode Anda. D. Mengabaikan dan fokus pada pengajaran Anda. Jawabannya adalah C ya. Kenapa? Karena meminta masukan adalah cara positif untuk memperbaiki diri. Soal yang ketiga, Anda mengetahui ada seorang guru yang sering memberikan materi di luar kurikulum kepada siswa. Tindakan Anda: A. Mengkritik guru tersebut di depan siswa. B. Mendiskusikannya secara pribadi dengan guru tersebut. C. Melaporkannya kepada kepala sekolah tanpa memberitahu guru tersebut. D. Membiarkan karena mungkin guru tersebut punya alasan. Jawabannya adalah B ya. Karena berdiskusi pribadi bisa membantu memahami alasan dan menemukan solusinya. Soal yang keempat. Anda menemukan bahwa seorang siswa sering tidak makan siang. Tindakan Anda: A. Menawarinya makanan dari bekal Anda. B. Bertanya pada siswa tersebut tentang alasannya. C. Menginformasikan hal ini kepada orang tua siswa. Atau D. Mengabaikannya karena bukan tanggung jawab Anda. Jawabannya adalah B ya. Bertanya kepada siswa tersebut tentang alasannya. Nah, jadi pilihan yang B ini berbicara langsung dengan siswa dapat memberikan wawasan tentang situasinya. Soal yang kelima. Anda mendengar dari siswa bahwa ada guru lain yang sering marah tanpa alasan yang jelas. Tindakan Anda: A. Mengkonfrontasi guru tersebut tentang perilakunya. B. Mengadukan guru tersebut kepada kepala sekolah. C. Berbicara dengan guru tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. D. Mengabaikan informasi tersebut karena bersifat rumor. Jawabannya adalah C ya. Berbicara dengan guru tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. Kenapa? Karena mendekati dengan empati dan berbicara bisa membantu memahami situasinya. Paham ya? Soal yang keenam. Seorang guru lain sering meminjam alat-alat yang Anda beli dengan uang pribadi untuk kelas Anda. Meskipun Anda ingin membantu, Anda khawatir alat tersebut akan rusak atau hilang. Tindakan Anda: secara terbuka menolak permintaan guru tersebut dengan alasan sudah sering meminjamkan. B. Menerima permintaan namun dengan catatan bahwa mereka harus menggantinya jika rusak atau hilang. C. Membicarakannya dengan kepala sekolah agar ada kebijakan peminjaman alat. D. Menyimpan alat dengan rapi dan mengatakan kepada guru tersebut bahwa Anda tidak memilikinya. Jawabannya adalah B ya. Menerima permintaan namun dengan catatan bahwa mereka harus mengganti jika rusak atau hilang. Mengkomunikasikan kekhawatiran Anda dengan cara yang konstruktif akan menghormati hak Anda sebagai pemilik alat sekaligus mempertahankan hubungan baik dengan rekan kerja. Soal yang ketujuh. Anda diberi tanggung jawab untuk memimpin proyek kolaborasi antar kelas yang melibatkan 3 mata pelajaran berbeda.
Seni, Sains, dan Sejarah. Proyek tersebut bertujuan untuk menggabungkan prinsip-prinsip dari ketiga mata pelajaran tersebut dalam suatu pameran akhir tahun. Namun Anda menyadari bahwa guru seni sangat perfeksionis atau cenderung mendominasi, sementara guru sains tampak kurang antusias dengan ide ini. Tindakan Anda: A. Memutus untuk mengambil alih seluruh proyek dan meminta kedua guru tersebut hanya untuk memberikan masukan saat Anda membutuhkannya. B. Mengatur pertemuan untuk membahas harapan, peran, dan tanggung jawab setiap guru dalam proyek tersebut, serta mencari solusi atas ketidaksepakatan yang muncul. C. Mengganti guru sains dengan guru yang lain yang lebih antusias dan membiarkan guru seni mengendalikan sebagian besar proyek tersebut. Atau D. Mengusulkan ide proyek yang berbeda dan mungkin lebih sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing guru. Jawabannya adalah B ya. Kenapa? Karena komunikasi terbuka dan kolaborasi adalah kunci yang memastikan semua pihak terlibat dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Paham ya? Lanjut ke soal yang ke-8. Sebagai wali kelas, Anda mendapatkan informasi bahwa salah satu siswa Anda menghadapi masalah di rumah yang mempengaruhi prestasi akademiknya. Anda ingin membantu tetapi khawatir melanggar privasi keluarga siswa. Tindakan Anda: A. Secara langsung menanyakan kepada siswa tentang masalah yang ia hadapi di rumah. B. Mengundang orang tua siswa untuk bertemu tanpa memberitahu alasannya terlebih dahulu. C. Berkoordinasi dengan konselor sekolah untuk mendiskusikan cara terbaik membantu siswa tanpa melanggar privasinya. D. Mengabaikan masalah tersebut dan berharap prestasi akademik siswa akan membaik dengan sendirinya. Jawabannya adalah C ya. Jadi berkoordinasi dengan konselor sekolah untuk kepala sekolah untuk mendiskusikan cara terbaik untuk membantu siswa tanpa campur tangan untuk urusan pribadinya ya, urusan pribadi keluarganya. Kenapa? Karena bekerja dengan profesional yang melatih dalam mendukung siswa dalam masalah pribadi dapat memastikan pendekatan yang sensitif dan efektif. Baik, soal yang ke-9. Anda diberi tugas untuk mengembangkan kurikulum baru yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan literasi digital. Dalam prosesnya, Anda mendapati bahwa sebagian besar materi yang tersedia sangat berorientasi barat dan mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan konteks budaya lokal. Namun pihak manajemen sekolah ingin kurikulum yang internasional. Tindakan Anda: A. Mengikuti materi berorientasi barat sepenuhnya dengan asumsi bahwa konten internasional lebih baik. B. Mengadaptasi materi berorientasi barat dengan menambahkan konten lokal tetapi khawatir hal ini akan menurunkan kualitas internasional dari kurikulum. C. Mengadakan workshop dengan guru-guru, orang tua, dan ahli budaya lokal untuk mengembangkan kurikulum yang seimbang antara perspektif internasional dan lokal. D. Menunda pengembangan kurikulum sampai Anda menemukan sumber yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Jawabannya adalah C ya. Kenapa C? Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan dapat memastikan kurikulum yang holistik, relevan, dan berwawasan ke depan. Itu ya. Soal yang ke-10. Seorang siswa di kelas Anda, Rina, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam matematika. Namun Rina sering terlihat bosan dan tidak tertarik dengan materi yang diajarkan. Anda mengetahui bahwa Rina berasal dari keluarga yang berlatar belakang ekonomi yang kurang mampu dan tidak mampu mengikuti les tambahan atau kelas tambahan. Tindakan Anda: A. Menawarkan sesi privat setelah sekolah untuk memberikan tantangan matematika yang lebih sulit kepada Rina. B. Berbicara dengan orang tua Rina tentang kemungkinan mendapatkan beasiswa atau bantuan finansial untuk kelas tambahan. C. Mengatur proyek atau kompetisi matematika di sekolah yang dapat memberikan Rina kesempatan untuk mengeksplorasi bakatnya. Atau D. Mencari sumber belajar online gratis yang sesuai dengan kemampuan Rina dan memberikannya sebagai referensi tambahan. Jawabannya adalah C ya. Kenapa jadi C? Proyek atau kompetisi di sekolah dapat meningkatkan motivasi Rina dan memberikannya kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa lain dengan minat yang sama. Baik, soal yang ke-11.
Anda adalah koordinator program ekstrakurikuler di sekolah. Baru-baru ini ada permintaan dari sekelompok siswa untuk memulai ekstrakurikuler robotik, namun anggaran sekolah sudah dialokasikan untuk kegiatan lain yang tidak ada guru yang memiliki keahlian khusus dalam robotik. Di sisi lain, Anda menyadari pentingnya pengembangan keterampilan STEM yang di kalangan siswa. Tindakan Anda: A. Menolak permintaan tersebut dengan alasan anggaran dan kurangnya sumber daya. B. Mengalokasikan sebagian anggaran dari kegiatan lain untuk mendukung ekstrakurikuler robotik dan mencari sukarelawan dari luar sekolah yang mungkin memiliki keahlian yang diperlukan. Atau C. Mengusulkan kerjasama dengan universitas atau institusi terdekat yang memiliki program robotik dan memberikan dukungan dan sumber daya bagi ekstrakurikulernya tadi ya. D. Mengizinkan pendirian ekstrakurikuler dengan syarat siswa harus mencari dana dan sumber daya sendiri tanpa dukungan finansial dari sekolah. Jawabannya adalah C ya. Kenapa jadi C? Kerjasama dengan institusi luar dapat menjadikan solusi di mana siswa mendapat akses ke sumber daya dan keahlian yang mereka butuhkan tanpa memberikan beban finansial pada sekolah. Paham ya? Soal yang ke-12. Sebagai kepala perpustakaan sekolah, Anda mendapati bahwa buku-buku dengan konten digital menjadi sangat populer di kalangan siswa. Namun, banyak siswa mengeluhkan kualitas jaringan internet di perpustakaan. Sementara itu, upgrade infrastruktur jaringan memerlukan dana besar yang tidak sedikit. Tindakan Anda: A. Mengadakan atau mencari sponsor untuk pembiayaan upgrade jaringan. B. Mengatur jadwal khusus di mana siswa dapat mengakses konten digital di ruang komputer sekolah yang memiliki koneksi internet yang lebih baik. C. Meminjam perangkat hotspot portable yang bisa dipinjam siswa saat mereka ingin mengakses konten digital dari buku. Atau D. Menghentikan pembelian buku dengan konten digital sehingga masalah jaringan dapat diatasi. Jawabannya adalah B ya, mengatur jadwal khusus di mana siswa dapat mengakses konten digital di ruangan komputer sekolah yang memiliki koneksi internet yang lebih baik. Kenapa? Solusi ini memaksimalkan sumber daya yang sudah ada tanpa memerlukan pengeluaran tambahan. Soal yang ke-13. Sebagai guru sains di sebuah sekolah SMA, Anda diberi kesempatan untuk menghadiri sebuah konferensi internasional tentang pendidikan STEM selama 1 minggu. Acara tersebut sangat prestisius dan partisipasi Anda dapat meningkatkan reputasi sekolah. Namun, konferensi tersebut bertepatan dengan minggu ujian tengah semester di mana Anda juga bertanggung jawab sebagai pengawas dan penilai. Tindakan Anda: A. Meminta izin untuk absen dan menyarankan agar guru lain menggantikan posisi Anda selama ujian meskipun beban kerja mereka akan bertambah. B. Menolak kesempatan menghadiri konferensi dan memprioritaskan tanggung jawab Anda sebagai guru. C. Mengusulkan kepada manajemen sekolah untuk menunda jadwal ujian selama 1 minggu agar Anda dapat menghadiri konferensi dan tetap memenuhi tanggung jawab ujian. Atau D. Menghadiri konferensi dan meminta guru lain untuk mengambil alih tanggung jawab ujian tanpa sepengetahuan manajemen sekolah. Jawabannya adalah A ya, yaitu meminta izin untuk absen dan menyarankan agar guru lain mengganti posisi Anda selama ujian meskipun beban kerja mereka akan bertambah. Solusi ini memperhitungkan kepentingan sekolah dan reputasi serta menjaga integritas ujian dengan meminta penggantian resmi ya. Baik, soal yang ke-14. Sebagai kepala sekolah, Anda menyadari bahwa hasil ujian nasional siswa selama 3 tahun terakhir berada di bawah rata-rata daerah Anda. Anda mendapatkan tekanan dari Dewan Sekolah untuk meningkatkan hasil tersebut. Beberapa guru menyatakan bahwa mereka sudah bekerja sekuat mungkin dan merasa bahwa fokus terlalu banyak pada ujian nasional mungkin mengabaikan aspek-aspek pendidikan lainnya. Selain itu, beberapa siswa mengungkapkan rasa stres mereka menghadapi tekanan ujian yang tinggi. Tindakan Anda: A. Memperkenalkan program bimbingan intensif khusus untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional. B. Mengadakan rapat dengan seluruh staf untuk
memahami akar masalah dari hasil ujian yang rendah dan mencari solusi bersama. C. Memperkerjakan konsultan pendidikan eksternal untuk menilai dan mereponasi kurikulum sekolah serta metode pengajaran. Atau D. Mendorong guru untuk mengabaikan aspek pendidikan lain dan memfokuskan sepenuhnya pada materi ujian nasional. Jawabannya adalah B ya, mengadakan rapat dengan seluruh staf untuk memahami akar masalah dari hasil ujian yang rendah dan mencari solusi bersama. Kenapa jadi B? Melibatkan seluruh staf dalam proses refleksi dan pemecahan masalah memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang ada dan mencari solusi yang inklusif. Soal yang ke-15. Sebagai kepala sekolah di sebuah SMA, Anda dihadapkan pada dilema. Siswa kelas 11, Ardi, ditemukan mengakses situs web yang dilarang selama jam sekolah. Namun dalam menyelidikkan lebih lanjut, Anda mengetahui Ardi melakukan hal tersebut sebagai bagian dari penelitian untuk proyek karya ilmiah yang akan diajukan dalam sebuah kompetensi ilmiah nasional. Proyek tersebut berpotensi memberikan sekolah Anda pengakuan besar, sementara itu guru BK dan beberapa staf lainnya menekankan pentingnya mendisiplinkan Ardi sebagai contoh bagi siswa lain. Tindakan Anda: A. Memberikan sanksi berat kepada Ardi sesuai aturan sekolah untuk mengakses situs yang dilarang. B. Membebaskan Ardi dari hukuman dengan mempertimbangkan bahwa aksinya dilakukan dalam rangka penelitian, namun mengingatkannya untuk selalu berkonsultasi dengan guru sebelum melakukan aksi serupa di masa depan. C. Mengadakan pertemuan antara Ardi, orang tua, guru pembimbing proyek, dan guru BK untuk mendiskusikan tindakan terbaik yang seimbang antara integritas akademik dan disiplin sekolah. Atau D. Mendorong Ardi untuk mengganti topik penelitian dan memberikan sanksi ringan sebagai peringatan. Jawabannya adalah C ya, mengadakan pertemuan dengan Ardi, orang tuanya, guru pembimbing proyeknya, dan guru BK untuk mendiskusikan tindakan yang terbaik yang seimbang antara integritas akademik dan disiplin sekolah. Kenapa? Jawabannya jadi C. Itu melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam diskusi dapat membantu mencari solusi yang adil dan mempertimbangkan semua aspek situasi ya. Soal yang ke-16. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Anda menerima laporan bahwa ada ketidaksesuaian antara metode mengajar yang diterapkan beberapa guru dengan karakteristik belajar siswa di kelas tersebut. Guru bahasa Inggris kelas 10-2 misalnya sering menggunakan pendekatan visual untuk mengajarkan gramatika, sementara sebagian besar siswa di kelas tersebut ternyata lebih memilih metode kinestetik. Di sisi lain, guru tersebut memiliki catatan prestasi mengajar yang baik dan sering mendapatkan pujian dari orang tua. Anda juga mendengar kabar bahwa guru tersebut sedang mempertimbangkan untuk pindah ke sekolah lain karena merasa metodenya tidak dihargai. Tindakan Anda: A. Mengadakan sesi pelatihan khusus bagi semua guru untuk memahami berbagai gaya belajar siswa dan cara mengadaptasinya ke dalam metode pengajaran. Yang B. Berbicara secara pribadi dengan guru tersebut, memberikan umpan balik, dan mendiskusikan kemungkinan modifikasi metode tanpa mengabaikan keahliannya. C. Mengabaikan masalah tersebut dengan asumsi bahwa siswa harus mampu menyesuaikan diri dengan metode pengajaran yang diterapkan oleh guru. D. Meminta guru tersebut untuk mengganti metodenya sepenuhnya dan mengadaptasi pendekatan kinestetik dalam mengajarnya. Jawabannya adalah B ya. Kenapa jadi B? Karena menghargai keahlian dan pendekatan guru sambil memberikan saran konstruktif untuk menyesuaikan mungkin merupakan pendekatan yang paling seimbang. Paham ya? Soal yang ke-17. Anda adalah ketua panitia penerimaan siswa baru di sekolah Anda. Selama proses pendaftaran, Anda menemukan bahwa ada sekelompok siswa yang memiliki prestasi akademik luar biasa dari sekolah asal mereka. Tetapi mereka berasal dari sebuah komunitas yang secara historik kurang diwakili di sekolah Anda. Sekaligus ada tekanan dari beberapa alumni berpengaruh yang ingin anak-anak mereka diterima meskipun prestasi akademik mereka rata-rata. Sekolah Anda memang memiliki kebijakan untuk memberikan pertimbangan khusus kepada keluarga alumni, tetapi Anda juga ingin mempromosikan keberagaman dan inklusivitas di sekolah. Tindakan Anda:
A. Mengikuti kebijakan sekolah dan memberikan prioritas kepada anak-anak alumni dengan alasan menjaga hubungan baik dengan komunitas alumni. B. Memberikan kuota khusus untuk siswa dari komunitas yang kurang diwakili, meskipun itu mungkin menimbulkan kontroversi di kalangan alumni dan komunitas sekolah. C. Mengadakan pertemuan dengan tim penerima, kepala sekolah, dan perwakilan dewan sekolah untuk mendiskusikan bagaimana menyeimbangkan kebijakan penerimaan dengan kebutuhan dan inklusivitas. D. Mengubah kriteria penerimaan dengan memberikan bobot yang lebih besar pada prestasi akademik dan kegiatan ekstrakurikuler daripada afiliasi keluarga dengan sekolah. Jawabannya adalah C ya. Kenapa jadi C? Melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi untuk mencari solusi yang seimbang dapat mencegah ketegangan dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memberikan masukan. Paham ya? Oke, selanjutnya soal ke-18. Anda adalah kepala sekolah di sebuah sekolah menengah yang memiliki sejarah panjang tetapi menghadapi penurunan jumlah siswa selama beberapa tahun terakhir. Ini telah mengakibatkan pengurangan dana dan kemungkinan pemotongan staf. Di sisi lain, beberapa guru senior yang telah mengabdi diri selama puluhan tahun di sekolah tersebut memiliki kinerja yang menurun dan beberapa orang tua siswa mengeluhkan kualitas mengajar mereka. Tindakan Anda: A. Memberlakukan pemotongan staf berdasarkan senioritas dengan alasan bahwa guru-guru senior memiliki gaji lebih tinggi. B. Mengadakan evaluasi kinerja menyeluruh untuk semua staf sekolah, termasuk guru senior, dan memberikan pelatihan atau dukungan tambahan kepada yang membutuhkan. C. Merekrut guru-guru baru dengan gaji yang lebih rendah untuk menggantikan guru senior yang dipecat. Atau D. Mengabaikan keluhan orang tua dan berharap situasi akan membaik seiring berjalannya waktu. Jawabannya adalah B ya. Mengadakan evaluasi kinerja menyeluruh untuk semua staf sekolah termasuk guru senior dan memberikan pelatihan atau dukungan tambahan kepada yang membutuhkan. Kenapa? Evaluasi kinerja menyeluruh memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan pelatihan atau dukungan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja guru. Soal yang ke-19, Anda adalah kepala jurusan di sekolah menengah yang memiliki tim guru dengan beragam pengalaman merasa kurang dihargai oleh guru-guru yang lebih muda dan merasa bahwa ide-ide mereka sering diabaikan. Di sisi lain, guru-guru yang lebih muda merasa bahwa guru-guru senior sering menghambat perubahan dan tidak terbuka terhadap ide-ide baru. Hal ini mengakibatkan ketegangan antara guru dan mengganggu kolaborasi. Tindakan Anda: A. Mengadakan pertemuan khusus dengan guru-guru senior untuk mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi yang dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan guru-guru yang lebih muda. B. Mengorganisir lokakarya kolaborasi yang melibatkan semua guru untuk berdiskusi dan merencanakan cara kerjasama yang lebih baik. Atau C. Mengabaikan masalah ini dan mengharapkan mereka menyelesaikannya sendiri dalam waktu. D. Memutuskan untuk memberhentikan guru-guru yang menimbulkan konflik di dalam tim. Jawabannya adalah B, yaitu mengorganisir lokakarya kolaborasi yang melibatkan semua guru untuk berdiskusi dan merencanakan cara kerja sama yang lebih baik. Kenapa? Lokakarya kolaborasi dapat menciptakan kesempatan bagi semua guru untuk berpartisipasi dalam mencari solusi dan merencanakan cara kerja sama yang lebih baik. Terakhir, soal yang ke-20. Di tengah-tengah tahun ajaran, kepala sekolah menunjuk Anda untuk mengambil alih mata pelajaran yang sebelumnya diajarkan oleh guru B. Karena alasan kesehatan, Anda mengetahui dari rekan-rekan bahwa metode pengajaran guru B sangat berbeda dengan metode Anda. Dan beberapa siswa sudah menunjukkan ketidakpuasan dengan perubahan ini. Tindakan Anda: A. Meminta masukan dari guru B tentang metodenya dan mencoba mengadaptasinya. B. Melanjutkan dengan metode Anda sendiri dan berharap siswa akan beradaptasi. C. Mengadakan pertemuan dengan siswa untuk mendiskusikan perubahan dan mendengarkan masukan mereka. Atau D. Berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk kemungkinan solusi lainnya. Jawabannya adalah C ya. Mengadakan pertemuan dengan siswa untuk mendiskusikan perubahan dan mendengarkan masukan mereka. Kenapa? Karena mengadakan pertemuan dengan siswa memberikan kesempatan bagi siswa untuk merasa didengar dan dapat membantu dalam mencari solusi bersama. Demikian Bapak Ibu, 20 soal terkait
soal observasi P3K Guru 2023 formasi P2 dan P3. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.